Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, it's Vira Mansur. Dan sekarang kita kembali lagi di Ngaji Bareng Wirda. Ketika beribadah, gue seneng banget menemukan ibadah yang kira-kira relate sama gue. Ini maksudnya ibadah sunnah ya. Kalau ibadah wajib kan memang wajib gitu ya. Ibadah sunnah, contoh misalkan ketika gue lagi butuh banget yang namanya rezeki banyak, terus gue denger amalin bacaan ya Fatah ya Rozak. Wahai Allah yang maha membuka rezeki, bukakan rezeki untukku gitu. Jadi gue seneng banget tuh ngamalin amalan atau ibadah sesuai dengan kesulitan yang gue hadapi, kebutuhan yang gue hadapi. Dan itu boleh. Kenapa? Karena lagi-lagi itu adalah janji Allah dan selama kita berharap hanya pada Dia, ya nggak apa-apa gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk tentang ibadah apa sih sebenarnya. Tapi sebelum itu, kalau bukan ngaji bareng Wirda gitu ya, bukan ngaji bareng Wirda kalau nggak baca hadis atau nggak baca Quran. Tapi hari ini kita nggak usah ngaji, kita baca hadis aja. Ini bakal gue bacain. Kalian bisa lihat teksnya di sini, kalau kalian pengen ikutan baca. Oke. An Muhammad ibni Ammar ibni Yasir qala Ra'aitu Ammar ibni Yasir shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin faqultu ya abah ma hadhihi shalah qala ra'aitu habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin wa qala man shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin ghufirat lahu dhunubahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Oh, gue tadi salah baca ya. Ghufirat lahu dzunubuhu maksudnya. Oke, gue baca artinya di sini dari Muhammad ibni Ammar bin Yasir. Dia berkata, aku melihat Ammar bin Yasir sholat 6 rakaat setelah maghrib. Lalu aku pun bertanya, wahai ayah, sholat apakah ini? Jadi ceritanya di hadis ini tuh lagi dialog gitu ya antara Muhammad bin Ammar bin Yasir gitu ya. Terus lagi dialog gitu, wahai ayah, sholat apakah ini? Ammar menjawab, aku melihat kekasihku Rasulullah sholat 6 rakaat setelah maghrib. Lalu Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat 6 rakaat setelah maghrib, maka dosa-dosanya diampuni meskipun dosanya bagaikan buih di lautan. Nah, jadi ini ada beberapa hadis tentang ibadah sholat 6 rakaat setelah maghrib atau yang lebih dikenal sebagai sholat awabin. Sholat sunnah awabin ini dilaksanakan setelah maghrib sebanyak 6 rakaat. Itu nggak 6 rakaat sekaligus ya, jadi 2 gitu kayak kita sholat duha gitu. Dan sebenarnya niatnya bisa apapun. Niatnya bisa sholat hajat, bisa sholat taubat, yang penting jumlahnya 2 sampai 6 rakaat. Kalau gue sendiri, gue pribadi, niatnya langsung usolli sunnatul awabin, rakaat ini mustaqbil qiblati ada anillahi ta'ala. Dan gue seneng banget kalau misalkan gue lagi ngadepin kesulitan, terus kayaknya gue ngerasa kayak gue tuh sebenarnya nggak mampu gitu. Deep down, gue tahu gue harus kuat. Tapi namanya manusia kan kita pasti punya yang namanya kelemahan, ya kan? Pokoknya ya teman-teman, intinya dari semua masalah yang kita hadapin, itu kita cuma disuruh balik ke nol aja sebenarnya. Kita disuruh balik lagi ke Allah, disuruh balik lagi berserah diri. Jadi kunci daripada permasalahan sebenarnya pasrah. Ya, let what happen gitu loh. Jadi apapun yang terjadi, tapi kita juga nggak boleh pasrah, tapi nggak boleh menyerah gitu. Pasrah, tapi kita bawa kepasrahan ini kepada Allah. Nah, pasrah yang paling baik itu adalah ketika kita bawa masalah itu, ujian tersebut, persoalan tersebut, apa-apa yang memberatkan kita kepada ibadah. Di sini, kenapa gue excited banget ya? Kan sesuai dengan hadisnya, siapa yang ngerjain sholat 6 rakaat setelah maghrib, maka dosa-dosanya diampuni meskipun dosanya bagaikan buih di lautan. Kadang-kadang hasil daripada persoalan hidup yang kita hadapi itu sebenarnya adalah bentuk daripada dosa kita, bisa jadi gitu. Karena dosa itu wujudnya bisa banyak. Dia bisa berubah wujud jadi kesusahan, dia bisa berubah wujud jadi azab gitu yang paling parah gitu ya, itu yang nggak boleh, jangan sampai gitu ya. Ketika udah azab baru kita ngerasa, oh iya gue salah nih gitu. Jadi kadang-kadang bentuk dosa itu ada banyak. Bisa jadi kita sempit rezeki itu karena ada dosa kita yang menghalangi. Maka ketika gue punya hajat yang gede banget, ya gue ngelaksanain sholat ini supaya apa? Supaya dosa gue tuh dibersihin.
supaya tidak ada lagi yang menghalangi gue pengennya seperti itu. Tapi apakah ada yang menjadi jaminan bahwa ibadah kita akan diterima? Apakah menjadi jaminan dengan gue sholat nih 6 rakaat setelah maghrib ini lalu dosa gue diampuni? Gue sih pokoknya tetap pengen husnuzon aja sama Allah. Gue gak mau berkecil hati juga, karena kan gue ibadah karena Allah, kita berharapnya sama Allah, kita pengennya Allah bersihin dosa kita pengennya Allah ngebantu kita, maka gue selalu berhusnuzon sama Allah. Mudah-mudahan Allah nerima semua ibadah gue gitu. Gue sih selalu positive thinking, gak mau ngeribetin diri dengan ya kalau gue sholat ini emang kejamin ya lah. Kalau gue mikir kayak gitu, gue jadi malas ibadah ntar dong, gue jadi gak mau ibadah dong. Justru enggak, apalagi kan ini udah sabdanya Rasul, berarti kan benar gitu, gak mungkin gak benar. Oke, selanjutnya ada lagi nih hadis riwayat yang lain ya. Riwayat yang lain, jadi ini akan gue bacain juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin lam yatakallam bainahunna bisu. Adalna ibadata sinta asyrata sanah. Maksudnya apa nih? Nah, ini gue bacain artinya karena kita semua bukan orang Arab. Oke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sholat 6 rakaat setelah maghrib, tidak diselingi berbicara di antara rakaat itu, maka 6 rakaat itu setara baginya dengan beribadah 12 tahun. Nah, memang ada syarat dan ketentuan ketika kita melaksanakan sholat ini. Jadi syaratnya itu dilaksanakan abis maghrib. Kalian gak boleh ngobrol, gak boleh bicara sama siapa-siapa dulu, gak boleh diselingin main HP dulu, gak boleh diselingin bales WA dulu. Pokoknya begitu selesai sholat maghrib langsung bangun lagi. Nah itu gue udah ngejalanin ini hampir 2 mingguan lah, kurang lebih gitu ya. Setiap hari, setiap abis sholat maghrib gitu. Gue sholat, bangun lagi 6 rakaat, bangun lagi 6 rakaat. Karena bayangin gini loh. Apa sih yang terjadi ketika kita punya deposit tabungan selama 12 tahun dan tabungan itu tidak pernah diganggu gugat, nggak pernah kita ambil duitnya, nggak pernah berkurang duitnya, malah bertambah terus. Pastikan dengan deposit selama 12 tahun itu, kalian bisa beli apa aja gitu kan. Kalian bisa beli mobil, bisa beli motor, ya asalkan nabungnya juga banyak gitu kan. Nah, bayangin gitu, dengan impian kita, dengan banyaknya kemauan kita punya deposit ibadah, punya deposit pahala 12 tahun. Lah itu bisa banget kalian tuker gitu loh. Ya Allah, saya pengen pahala ibadah 12 tahun ini, dan lagi-lagi ya, itu tanpa berkurang gitu loh. Siapa orang yang sanggup ibadah 12 tahun tanpa putus, guys? Apalagi kita nih perempuan ya, ada haidnya, ada datang bulannya. Nggak mungkin kita dalam sebulan itu bisa ibadah 30 hari full gitu, nggak mungkin gitu. Kecuali kalian sedang mengandung ya, atau beberapa terms and condition. Tapi kita nih sebagai perempuan gitu ya, nggak pernahnya kita ibadah full selama 30 hari toh, selama sebulan. Lah bayangkan kita sholat 6 rakaat sekali aja itu dihitung 12 tahun. Jadi kayak 12 tahun gak pernah dapet tuh. Jadi gak pernah, jadi kayak ibadah 12 tahun tuh sempurna gitu loh. Dan gak cuma itu aja guys, gak cuma itu aja. Di beberapa hadis yang lain ternyata bukan hanya 12 tahun pahalanya. Tapi, nih kita baca. An Abdullah bin Umar qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla 6 raka'atin ba'dal maghrib ghufira lahu biha dzunubu 50 sana. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, aku mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat 6 rakaat setelah maghrib, diampuni dosanya selama 50 tahun. Usia gue belum nyampe 50 tahun, tapi sekalinya gue sholat 6 rakaat ini setara dengan dosa gue selama 50 tahun diampuni. Gila. Artinya apa? Artinya gue punya deposit dosa gue diampunin gitu loh. Ya sebenarnya gini ya, bukan berarti kita jadi nganggap enteng. Oh kalau gitu gue tinggal berbuat dosa aja, orang gue tahu kok dosa gue bakal diampunin. Sebenarnya nggak begitu. Justru dengan kita mengetahui bahwa dosa kita diampuni sama Allah, menurut gue sih harusnya menjadikan kita lebih takut lagi gitu loh. Karena Allah sebegitu pemurahnya, sebegitu penyayangnya, masa kita tega sih nyakitin gitu loh. Istilahnya gitu loh. Kayak kita nih, sayang sama orang gitu ya.
sayang sama orang. Orang kan kalau udah sayang, apa aja dikasih gitu kan. Kita mau minta ini, minta itu, dia udah berkorban sama kita bahkan gitu ya. Atau dia rela gak makan, yang penting kita makan dan segala macam. Terus kita kan pasti gak tega mau nyakitin dia gitu kan. Tega gak sih kita nyakitin orang tua kita? Pasti gak tega. Tega gak sih kita nyakitin pasangan kita? Pasti gak tega. Kecuali emang dasarnya lu setan. Ya, begitu. Gak ada yang tega nyakitin orang yang disayang gitu. Maka ketika kita tahu, walaupun kita berbuat jahat kepada orang yang kita sayang dan dia masih mau memaafkan kita, harusnya kita malu. Gue sih malu gitu loh. Kayak gue terus berkali-kali mengecewakan orang yang gue sayangi. Ketika gue pengen berbuat sesuatu yang mengecewakan, gue mikir gitu, masa sih gue gak malu gitu loh. Masa sih gue gak kasihan sama dia. Walaupun ya Allah kan gak perlu dikasihani, tapi ya gue mikir gitu loh. Gue mikir dong gitu. Nah, dengan begini juga gue jadi semakin lega gitu loh teman-teman. Karena ketika gue beribadah, gue tuh selalu tahu bahwa oh iya ya, gue nggak pernah sendirian di sini. Ada Allah yang selalu bisa nge-backup gue gitu istilahnya. Ada Allah yang selalu bisa support gue 24 jam. Believe me teman-teman, di dunia ini nggak ada orang